Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian, di pengajian pagi hari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, sekitar ayat-ayat mengenai puasa Ramadan, Allah SWT seolah mensibkan satu ayat yang tidak ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Ayat tersebut mengenai doa. Tetapi di sini para ulama menggarisbawahi pentingnya atau keutamaan doa di bulan Ramadan. Diriwayatkan para sahabat sebelum datangnya bulan Ramadan, seperti kita ini sekarang di bulan Sya'ban, mereka mempersiapkan diri. Doa-doa apa saja yang akan mereka panjatkan di bulan Ramadan. Apa-apa saja yang akan mereka minta. Sehingga pada saat bulan Ramadan tiba, mereka sudah siap. Ini doanya. Saya akan meminta ini, saya akan panjatkan doa ini. Dan insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kita dapat meniru kebiasaan tersebut. Kita persiapkan sejak sekarang ini doa-doa apa yang akan kita panjatkan. Bagaimana merangkai doa dengan sebaik-baiknya. Apa-apa saja yang akan kita minta di bulan Ramadan nanti. Karena seperti dalam ayat tersebut, di bulan Ramadan ini, doa-doa akan dijabah oleh Allah. Ya. Ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 186, mungkin kita baca sedikit ya ayatnya. Di sini disebutkan pada auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu pertemuan pertama dari ayat tersebut ya. Jadi pada saat hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad mengenai aku, sesungguhnya aku dekat. Nah, ini sangat menarik. Karena biasanya dalam ayat-ayat seperti ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata katakanlah ya Muhammad, qul. Kemudian sesungguhnya aku dekat. Tapi dalam hal ini Allah SWT tidak menggunakan kata qul, langsung. Jadi sudah indikasi Allah jika ada yang bertanya, aku dekat. Mintalah padaku. Ya, lanjutan dari ayatnya. Ayat 186. Ya, ujibu da'watad doa. Ya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Idza da'an. Pada saat mereka berdoa. Ya, jadi sambungan dari ayat tadi tersebut Allah SWT menyebutkan jika mereka memohon padaku, aku akan mengabulkannya. Ya. Falyastajibun li wal yu'minu bi. Ya, berikutnya, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Kondisi yang kedua, kita harus beriman. Ya. Ya, dalam ayat lain dalam surat Al-Syu'ara ya, ayat ke-26 Allah SWT juga menyebutkan dia Allah SWT yang menjawab doa orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, seperti itu tadi. Ya, dalam surat ini. Ayat ini. Fayastajibuni afwan fayastajibuli wal yu'minu bi. Ya, hendaklah mereka memenuhi perintahku, ya, melakukan amal soleh dan sebagainya. Wal yu'minu bi, dan juga beriman kepadaku. La'annahum yarshudun, dan semoga mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu ayatnya. Jadi di sini kita belajar dua adab dalam berdoa. Yang pertama, kita harus tulus ya meminta kepada Allah. Dari hati kita tulus meminta kepada Allah. Ya, hati yang bergerak memohon kepada Allah. Yang kedua, tentunya persyaratnya adalah atau adabnya juga kita dalam kondisi beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah dan yakin doa kita akan dijawab. Ya. Itu adab yang kedua. Ada yang ketiga, insya Allah kita membahas beberapa adab berdoa pada kesempatan kali ini. Ya. Ada yang ketiga adalah dalam surat An-Naml, ayat ke-62. Kata kuncinya adalah al-muttar. Ya. Al-muttar ini adalah kondisi orang yang tidak ada lagi yang dapat menolongnya kecuali Allah.
Ya, jadi dalam hal ini kita berdoa kepada Allah dalam kondisi al-muttar ini bukan seolah-olah ya, dalam kondisi di mana kita yakin sepenuhnya bahwa tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ya, harus bersih diri kita ini, harus kosongkan kecuali kepada Allah. Kecuali keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa menolong kita. Al-Muttar. Ya. Kemudian yang keempat dari surat Al-A'raf ayat 25 ada kata kuncinya adalah tadorro'an. Ya, tadorro'an. Dalam bahasa Indonesia disebutkan rendah diri, diterjemahkan sebagai rendah diri. Ya, tadorro'an. Kemudian khofyatan, ya, lemah lembut. Jadi adab kita dalam berdoa adalah merendahkan diri kita dan juga dengan suara yang lemah lembut. Jadi ada beberapa adab tadi disebutkannya. Pertama dengan tulus, kemudian beriman kepada Allah dan beriman bahwa Allah lah yang akan menjawab doa kita. Kemudian tadi mutar, yakin sepenuhnya bahwa tidak ada yang lain yang dapat menolong kita kecuali Allah. Ya. Kemudian tadoro, yang dalam bahasa Indonesia terjemahan biasa disebutkan sebagai rendah diri, ya, dalam setiap doa. Misalnya doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzulamna anfusana, selalu rendah diri. Saya telah menzolimi diri saya sendiri, ya, diri kami, ya, dalam hal ini. Kemudian dan yang terakhir adalah khofyatan, suara lemah lembut. Insya Allah bisa kita mempelajari adab-adab berdoa ini sehingga kita atau melatih dalam adab-adab berdoa ini sebelum bulan Ramadan sehingga pada bulan Ramadan adab-adab berdoa ini sudah menjadi second nature to us. Ya, demikian. Nah, ada yang menarik mengenai ayat ini dari bukunya Imam Omar Sulaiman, ya, Syekh Omar Sulaiman. Dalam hal ini bukan masalah dijawabnya doa tersebut, ya, itu orang sudah tahu, ya, sudah jelas. Tapi dalam hal ini Imam Omar Sulaiman mengungkit satu sisi lain, ya. Ayatnya katakanlah dipotong, ya. Jadi tadi pada saat kita ayatnya kan penuh, tapi kata Imam Omar Sulaiman apabila ayat tersebut dipotong, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Jadi pada saat hambaku bertanya kepadamu mengenai aku dekat. Nah, dijawab atau tidaknya doa menurut pemikiran kita, kan? Dari ayat sini, potong ayat sini saja sudah menunjukkan ini adalah suatu rahmat, ya, suatu rahmat bagi kita, karena Allah dekat dengan kita pada saat meminta. Rahmat yang maha kuasa di alam semesta ini dekat dengan kita pada saat kita bertanya mengenai dirinya, subhanahu wa ta'ala. Itu suatu berkah yang sangat tinggi. Kita tidak perlu penengah di antara kita dan Allah. Kita bisa ada hotline langsung, direct, ya. Dan khalifah yang kedua, Khalifah Umar radhiyallahu anhu disebutkan di sini juga menyebutkan ini la ahmilu hamma ijabah. Sesungguhnya aku tidak terlalu concern apakah doa akan dijawab atau tidak. Allah pasti menjawab, tapi dia tidak concern radhiyallahu anhu. Walakin ahmilu hammad doa. Tetapi saya sangat concern apabila apakah saya bisa berdoa atau tidak. Jadi buat Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dia lebih concern apakah saya bisa berdoa kepada Allah, bisa menggerakkan hati dan lidah saya untuk berdoa. Itu lebih penting bagi dia radhiyallahu anhu dibanding jawabannya. Dan ini sejalan dengan salah satu aforisme, ya, dari Ibn Athaillah Al-Iskandari. Ya. Disebutkan dalam aforisme tersebut, dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibn Athaillah menyebutkan, pada saat Allah menggerakkan lidah kita, ketahuilah bahwasanya Allah ingin memberikan kita sesuatu. Jadi dalam saat Allah menggerakkan lidah kita untuk meminta, ketahuilah Allah akan memberikan sesuatu. Ya. Subhanallah. Jadi
sangat pertama tadi kita sebutkan Allah berjanji akan menjawab doa kita, apalagi di bulan Ramadan. Ya, jawaban Allah selalu yang terbaik bagi kita. Bisa dijawab oleh Allah pada saat itu, atau bisa jawab Allah pada saat yang lain, mungkin juga di hari akhir, atau Allah memberikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Ya, jadi yang pertama poinnya, doa selalu dijawab oleh Allah. Dan ada adab-adabnya dalam berdoa. Poin kedua tadi dari Imam Umar Sulaiman, bukunya ini Allah Loves, disebutkan bahwasanya untuk bisa berdoa saja sudah merupakan nikmat dari Allah. Ya. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI ini dirahmati Allah. Kajian kita pada kesempatan ini, kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang lidahnya dan hatinya selalu terhubung dengan Allah dalam doa dan juga dalam kegiatan kita sehari-hari. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balikna Ramadan. Barakallahu fikum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.